Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, Mang Ucup, Yusuf Mansur maksudnya ya. Tadinya mau saya panggil Ustadz, tapi kok rasa kurang tepat. Jadi kalau orang Sunda biasa manggilnya katanya Mang Ucup. Hari ini Mang Ucup sudah mulai menunjukkan ketegasannya. Dia katanya bilang mau menempuh jalur hukum pada orang-orang, pada siapapun, termasuk netizen yang telah melakukan fitnah-fitnah atau pencemaran nama baik terhadap beliau. Tapi memang makin kesini makin banyak orang-orang yang kemudian memberikan testimoninya, memberikan kesaksiannya atas apa yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan konsep-konsepnya Yusuf Mansur. Ya kita tahu ya, video-videonya bertebaran nih seperti ini nih. Saya kalau ngelihat orang-orang susah tuh, saya suka kayak maksa gitu loh. Kayak lampu merah itu kan kalau nggak dipaksa berhenti lu celaka. Gue guru masak, gue paksa masak. Nah gue lagi ngajar sedekah. Gue paksa sedekah lah. Ada juga yang mengatakan ini Yusuf Mansurologi atau Mansurologi. Jadi ilmu ala Yusuf Mansur. Saya kira dalil-dalil yang dikemukakannya tidak salah. Janji Allah untuk melipat gandakan sedekah, amal jariah juga benar. Tapi tentu itu dilakukan dalam koridor kemampuan akal seseorang. Kan begitu ya. Anggaplah begini, Yusuf Mansur menggunakan model marketing langit. Bisa jadi kejadiannya benar apa yang dialami oleh Yusuf Mansur. Tapi itu tidak bisa disamaratakan pada masyarakat banyak. Ini seperti kisah pengusaha konveksi dari Solo ini. Kita dapatkan kabarnya dari solopost.com. Dia punya mobil di tahun 2015, Toyota Innova. Dan mobilnya itu kredit. Belum lunas. Kemudian terbuai dengan kata-katanya Yusuf Mansur, akhirnya namanya Pak Fatur nih. Dia mensedekahkan Toyota Innova itu dengan harapan mendapat 10 kali lipat atau lebih. Ketika mobil itu disedekahkan, Pak Fatur masih mencicil 7 juta per bulan. Sampai pada satu titik kemudian ternyata dia semakin bangkrut. Di tahun 2016, setahun setelahnya beliau berinisiatif untuk meminjam uang pada Yusuf Mansur melalui WhatsApp. Dan tidak direspon, tidak dibalas. Mungkin ganti nomornya Pak. Sampai akhirnya kemudian Pak Fatur ini ditolong oleh Pak Puspo Wardoyo, ya, pengusaha terkenal itu yang dari Solo, ya, pemilik Wong Solo. Dan yang menariknya di kabar ini, Puspo Wardoyo, saya kira beliau cukup kenal dekat dengan Yusuf Mansur. Itu ternyata dia sudah mengingatkan sejak tahun 2015. Yang kita tahu saat itu Yusuf Mansur dengan berbagai program investasinya itu ditawarkan pada jamaahnya. Ya, termasuk pembangunan hotel dan apartemen. Saat itu Pak Puspo Wardoyo sudah mengatakan untuk segera hentikan karena ini tidak ada transparansi dananya. Bahkan Pak Puspo pun mengkritik cara-cara Pak Yusuf Mansur dengan pola-pola yang seperti itu, seperti membodohi umat. Dan korban-korban bukan hanya 1-2 yang ditolong oleh Pak Puspo. Ya, saya kira cukup kesal juga Pak Puspo ya, gara-gara dia nih. Ya, saya kira saran kita rakyat jelata kepada Yusuf Mansur, ya mulailah introspeksi diri, lakukan pembenahan satu persatu. Ulama juga bilang urusan dengan Allah kita memohon maaf kemudian bertobat. Tapi kepada sesama manusia itu harus clear, itu harus jelas, ada pertemuan, ada permohonan maaf, dan ada feedbacknya dari orang yang dimintain maaf. Ya, dan kritikan seperti ini sudah bukan 1-2 juga terhadap Pak Yusuf Mansur. Bahkan netizen seperti rakyat di jelata seperti kita pun banyak yang memberi masukan. Dan dia meresponnya kurang lebih begini. Menurut Yusuf Mansur, tidak ada yang salah ketika seorang umat meminta kekayaan kepada Tuhan. Memang betul. Apalagi kata dia, kekayaan akan membuat seseorang mampu berbuat kebaikan kepada orang lain lebih dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang miskin. Tangan di atas membuka peluang ini, peluang itu. Merebut dunia, mengambil dunia, menguasai dunia untuk jadi jalan kebaikan bagi orang banyak. Ya itu betul juga. Jadi ya kembali seperti yang tadi dikatakan di awal. Tidak ada yang salah dengan dalilnya. Tapi bagaimana pengemasan seorang Yusuf Mansur kepada jamaahnya itu yang membuat frame orang-orang itu bisa berbeda-beda. Jamaahnya barangkali menganggap kita sekarang sedekah 10 juta, minggu depan atau bulan depan dapat 100 juta. Dan itu pun terucap dari kata-kata Yusuf Mansur. Kita lihat berbagai videonya yang kurang lebih narasinya seperti itu. Tapi tentu yang menjadi persoalan seperti Pak Fatur tadi, ketika ada orang yang kemudian kesulitan dan memohon pertolongan, kok gak dibantu? Padahal dia sudah mensedekahkan mobil. Nah, hal yang seperti ini yang banyak terjadi pada jamaahnya Yusuf Mansur, mudah-mudahan segera diklarifikasi dengan benar. Ya, kalau Yusuf Mansur kemarin bilang ya tunggu sajalah nanti di pengadilan. Ya kita tahu hari ini pengadilan seperti apa. Memang banyak
pengadilan di mana-mana. Di hampir setiap kota ada pengadilan negeri. Tapi untuk kita berharap di situ ada keadilan, saya kira tidak semudah mencari pengadilan itu. Akademi Dakwah Digital Indonesia. Insya Allah dari sinilah akan muncul para pendakwah-pendakwah muda yang melek internet, yang ahli algoritma YouTube, yang paham bagaimana membuat konten di TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Karena masyarakat kita mendengar apa-apa melalui media-media sosial ini. Dan bagi sahabat semua yang tergerak untuk membersamai kami dalam berjuang di medan dakwah ini, sahabat semua bisa turut serta dengan memberikan donasi perjuangannya pada nomor yang ada di bawah ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.